satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu.
say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Through Satan should marvel, though trial should come, let this bless assurance control that Christ has regarded my helpless state, and heart shed His own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul.
Udah. Oke, kita mau mulai ibadah kita saat ini. Kita sapa dulu ya teman-teman yang ada di rumah. Shalom. Damai sejahtera Tuhan ada padamu saat ini. Amin. Saya percaya dimanapun teman-teman berada tidak menghalangi meskipun kita terpisah, tapi kita tetap mau menyatukan hati kita saat ini. Kita mau menyembah Tuhan, bawa hati kita, hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan mengetahui segala hal yang teman-teman alami saat ini. Di tempat yang tersembunyi Tuhan bilang ketika engkau berdoa, masuklah dan berdoalah di sana, maka aku Bapamu yang di tempat tersembunyi melihat engkau. Nah, saya mau sedikit membagikan ya. Beberapa minggu ini bacaan kita tentang Yesaya. Yesaya ini seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk ngasih memberikan firman, menegur lah dan segala macam di bangsa Israel yang saat itu sedang berpaling dari Tuhan, seperti itu ya. Nah, waktu saya baca Yesaya ini udah beberapa kali lah kita baca, tapi setiap kali kita merenungkan firman saya percaya bahwa Tuhan pasti ngomong sesuatu yang baru dalam diri kita masing-masing. Nah, waktu saya baca Yesaya ini sampai ini ada satu hal yang mungkin seperti sebelumnya jengkel ya, aduh ini Israel kok kayak gini sih, udah ngerti Tuhan itu yang berkuasa, udah pengalaman loh bahkan ngelihat kuasanya Tuhan, tapi tetap aja dia bandel gitu ya, berpaling dari Tuhan, gak setia dan lain-lain. Tapi ada satu sisi lain yang Tuhan ngomong di dalam hati saya ketika saya baca, itu ketika Tuhan ngomong gini, kemarin sempat dibahas ya, bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, meskipun Israel seperti itu sama Tuhan, meskipun berkali-kali Tuhan sakit hati dan murka, mau menyatakan murkanya, mau menghabisi, tapi orang-orang kudusnya berdiri untuk berdoa untuk bangsa itu, Tuhan selalu mengampuni. Tuhan selalu gak bisa. Meskipun setelah marah, kalau di Alkitab disebutin ya, maka amarahnya, murkanya menyala-nyala atas Israel dan lain-lain. Tapi selalu surut. Nah, bulan ini kita sering bahas tentang ini ya nanti, mendidik gitu ya, mendidik. Nah, ketika saya baca ini bahwa Tuhan sebagai Bapa itu bagi saya gambaran yang paling sempurna sebagai pribadi yang mendidik. Di dalam Bapa itu ada otoritas, di dalam Bapa itu ada pengajaran, di dalam Bapa itu ada penyertaan, di dalam Bapa ada pengampunan, ada didikan, dan wow banget kita harus bersyukur bahwa kita punya Allah di dalam nama Yesus yang melayakkan kita untuk memanggil dia ya Aba, ya Bapa, dan kita jadi anaknya. Saat ini saya merenungkan hal itu dan wow banget. Apapun yang teman-teman alamin saat ini dimanapun kalian berada, percaya ketika teman-teman serahkan hidup teman-teman dalam tangan Tuhan dan memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Nah, apapun yang terjadi, Bapa sedang mendidik teman-teman. Seperti Israel, mendidik itu kadang dimarahin, kadang dihukum, tapi setelah itu Tuhan mengampuni. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita sadar akan hal itu, betapa Tuhan itu mengasihi kita sebenarnya. Rancangannya dia dalam hidup kita, meskipun kita ngalamin sesuatu yang buruk pun, Tuhan bilang, rancanganku bukan kecelakaan, rancanganku damai sejahtera. Ketika engkau berbuat salah, ketika engkau jatuh, mungkin aku akan sedih melihat itu, mungkin aku akan marah juga. Tapi ketahuilah bahwa aku tetap mengasihi engkau dan aku akan tetap mengampuni engkau. Jadi jangan sia-siakan teman kasihnya Tuhan yang sebagai Bapa itu dalam diri kita saat ini kita terima. Oke, buka hati kita saat ini. Kita mau menyatukan hati kita. Kita mau menyebut Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kita sebagai Bapa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Bapakku.
Engkaulah ayahku. Kemanapun kami pergi dan melangkah, Engkau Allah yang selalu menasehati, membimbing, gak pernah sekalipun meninggalkan. Mendidik kami sepanjang umur hidup kami. Kerinduan-Mu Tuhan kami bertumbuh, kami menjadi semakin dewasa seperti Engkau. Karena Engkaulah Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh. It doesn't matter where I run, you there for me. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you lift me when I'm fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter what I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I'm fall. Oh, my life is saved by the mercy of your grace. Say, you are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, you loved for me. You wipe away the tears, you lift me when I'm fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I'm fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Come on, let's give him glory, let's give him glory. Oh, Father, I'm worshiping you now. Your love, yes, your love, yes, your love. Father, everlasting love, oh, everlasting love, oh God. And your love is for me. Your love, your love, your love, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Your love is for me, oh God, and your love is for me, and
come on. Say your love is for me, oh God, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Oh, your love is for me, oh God, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Come on, and your love is for me, oh, and your love is for me, and your love is forever. Your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Oh, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Oh, you are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, you are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, Father, I worship you. Oh, Father, I worship you. Oh, let giving glory to the Lord, to the Father. And I bring my life to you. I bring my heart to you. I bring everything for you, Lord. Here I am, Father, Father, Father. Oh, I need you more, I need you more. Sirama se Karalamaso, Yamana Maseni Namayara Lasekinamo, Mahenamo, Yaralamasi, Karalamayara Labayara 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 Labayara, Yaralamaseki, You are Father of the fatherless. You are the Lord of every nation. I bow down, I bring my heart to honor you, King of Kings, Almighty God. Kami bermazmur
buat nama-Mu Tuhan yang kudus, berkuasa atas segala kuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala kuasa tunduk di bawah nama-Mu. Mari nyanyikan nyanyian baru. Mari bermazmur buat Dia. Karena hanya Dia yang layak terima pujian. Karena hanya Dialah yang berkuasa atas segalanya. Dialah Allah kita, Dialah Tuhan kita, Dialah Raja kita, Dialah Bapa kita. Puji Dia, sembah Dia, rendahkan diri di hadapan Dia. Bawa hatimu yang hancur, bawa jiwamu yang retak di hadapannya. Maka Dia Allah yang setia akan memulihkan engkau, akan menyembuhkan engkau saat ini juga. Holy Spirit, Holy Spirit, come and overcome, come and overcome. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. We need You, Lord, we need You, God. I need You more and more. Father, yes, Father, You are, yes, You are, Lord. Christ is enough. Father is for me. Your love is for me. Your mercy is for me. Your grace is for me, Lord. Hallelujah, I sing hallelujah, I sing oh, oh, oh. Sierra la mayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Sigara la bayara 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 la bayara. Sigara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Oh Lord, here I am, here I am, here I am, here I am. Here I am, here I am, God. Oh. Engkaulah Bapa kami, berada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, berada di sisi setiap kami saat ini Tuhan, memeluk kami, menghibur yang sedih, menyembuhkan yang terluka, dengan kasih seorang Bapa yang selama ini Engkau membimbing kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami menikmati hadirat-Mu, Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau didik biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang
anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan Bapa, Bapa, Bapa. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku selalu perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Come on. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Singin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kembali saudara warga kerajaan, kita belajar hikmat dari musim gugur. Di negara 4 musim dan juga di Israel ada 2 macam hujan. Hujan musim semi dan hujan musim gugur. Hujan musim gugur itu justru untuk menumbuhkan tanaman itu sepenuhnya jadi matang. Dan hujan musim gugur itu gambaran another revival yang akan kita alami. Firman Allah mengatakan seorang petani akan sabar menanti the precious fruit. Ingat, saya ajarkan pada saudara sesuai dengan firman Tuhan adalah to be fruitful, untuk berbuah, bukan sukses. Dunia mencari sukses karena itu banyak orang jadi pusing. Apa mereka banggakan? Income mereka, aktif maupun pasif income-nya hilang semua. Dan mereka kira bahwa nilai mereka turun. Tidak. Your net worth is not your self worth. Ya, karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan dari manusia jasmani meningkat jadi manusia rohani. Dan manusia rohani saudaraku adalah aslinya kita. Timotius Arifin bukan yang Anda lihat dari luar ini. Meskipun my body is the temple of the Holy Spirit. Yaitu firman Tuhan tidak mengatakan hatimu loh. Meskipun Roh Kudus tinggal di sana, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Salah satu akibat yang baik daripada Corona Academy ini, saya jadi memelihara tubuh saya lebih baik. Dulu dosa saya mager, malas gerak. Sekarang pagi udah jalan, olahraga, makan makanan yang lebih sehat, hidup teratur, tidurnya cukup, dan sungguh-sungguh saya belum pernah sehat seperti sekarang. Banyak orang berkata, Pak, Bapak ini hampir 70 tahun, tapi kok tetap semangat. Saya percaya firman Tuhan bilang apa itu tadi? Kesabaran. Seperti saya akui di hadapan saudara, saya ini paling kurang sabar menurut istri saya. Tapi sekarang sudah agak lumayan katanya. Passive, doing nothing. Bayangkan saudaraku. Tetapi kalau kita berpikir seperti petani, kita sabar menunggu apa? The precious fruit. Dan sabar menunggu sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita menunggu pergerakan Tuhan, kita menunggu revival daripada Tuhan. Pemulihan itu datang daripada Tuhan, saudaraku. Tanah itu kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Pohon-pohon berguguran, daun-daun jatuh. Tetapi saya kabarkan pada saudara, ketika kita menantikan Tuhan, tidak akan sia-sia saudara. Dan firman Tuhan mengatakan petani yang sabar akan memperoleh hasil yang luar biasa. Banyak orang gagal dalam hidup ini karena apa? Tidak sabar. Bayangkan wanita pertama Hawa. Dia melahirkan anak. Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan kan? Dan dia bilang sampai kapan Tuhan? Dia belum tahu harus 9 bulan 10 hari. 280 hari. Dia nggak tahu. Tetapi misalnya dia berkata, bosan, mengandung di bosan. Apa terjadi? Keguguran. Banyak orang mengalami keguguran. Tidak sabar menunggu sampai buah itu menjadi matang. Percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan to know about everything about our life. Dan He reign over our life. Jangan khawatir saudaraku. Karena itu nikmatilah. Dan segala ujian ini hanya membuat kita lebih matang. Jangan lupa, kesabaran, ketekunan, dan ketahanan harus ada dalam hidup kita. God bless you, warga kerajaan. Shalom KGC.
Araso, saya merasa seperti di Korea ini ya, luar biasa atmosfernya. Saya sangat terberkati, kita barusan menyembah ya, hadirat Tuhan, wow gitu kan. Dan saya mau mengajak Anda semua, kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami ada oleh karena kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam setiap kami Tuhan. Hari ini, sore ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Hati kami buka Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menerima dan kami melakukannya Tuhan. Sebelum kami menerima dan sesudahnya Tuhan, pikiran kami, pengertian baru Tuhan, Tuhan bukakan atas kami Tuhan. Sehingga Tuhan melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan, kerajaan-Mu diperluas. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Gimana kabar kalian teman-teman? Setiap pertanyaan jawabannya di tempat ini araso katanya. Lama-lama araraso loh nanti ya. Jadi saudara, sore hari ini saya mau menyampaikan simple judulnya ya, firman Tuhan. Saya kasih judul tema Just Do It. Saya bukan sedang menawarkan produk loh ya ini ya. Saya bukan sedang berjualan sesuatu, tapi kita buka di Amsal pasal 22 ayat 6. Saya bacakan ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di terjemahan King James Version dikatakan seperti ini, saudara-saudara, train up a child, latihlah seorang anak in the way he should go, di dalam jalan di mana sebaiknya dia harus lakukan, dia tuju, dia kerjakan. And when he is old, ketika masa tuanya, he will not depart from it. Dia tidak akan menjauh, dia tidak akan keluar menyimpang dari jalan itu. Ini adalah ayat 3 bulan di tema kita di Rock ya khususnya. Kita di masih tema besar tahunan emerging leader, leader-leader yang baru. Itu terus kita asah untuk menghasilkan leader-leader baru. Dan saya mau katakan seperti ini saudara. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu mau untuk manusia itu connect dengan Tuhan. Tuhan mau untuk kita terhubung terus dengan Tuhan. Itu kesukaan Tuhan adalah terhubung dengan manusia, menikmati hadirat Tuhan. Adam ditaruh di Taman Eden, itu menikmati berkatnya Tuhan, menguasai yang ada di Eden, maksimal di situ menggarap apa yang Tuhan percayakan di Taman Eden. Tapi hubungan manusia dan Tuhan rusak gara-gara satu kata saudaraku, yaitu dosa. Apa dosa bahasa aslinya? Itu bahasa Korea araso lagi. Teman-teman di sini lagi keranjingan araso ya, nggak apa-apa. Bahasa aslinya adalah hamartia, artinya melenceng dari sasaran. Kalau kita memanah sesuatu, melenceng 1 derajat saja, tapi dia akan melenceng semakin lama, semakin menjauh, padahal hanya dari busur panahnya hanya 1 derajat. Oleh karena itu kita penting untuk kita bangun hubungan, nggak melenceng dari kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat, saya bagi 2 besar aja simpel, kenapa sih dosa bisa timbul? Yang pertama karena orang itu tidak tahu dan dia melakukan dosa. Saya sebut di sini adalah yang pertama bodoh atau bebal. Jadi karena nggak tahu kan, makanya bodoh. Ya, yang kedua itu adalah orangnya sudah tahu tapi tetap melakukan hal yang salah. Apa itu namanya? Saya kasih di sini keras hati. Ya, simple. Bodoh dan keras hati menyebabkan kita buat dosa. Kebodohan, kekerasan hati selalu menimbulkan dosa dalam hidup manusia. Ya, kita baca ceritanya bagaimana Hawa sudah tahu dan Adam tapi tetap bisa dibujuk. Ya, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Bagaimana manusia? Saya lanjutkan di sini kebodohan. Saya buka di Hosea pasal 4 ayat 6. Di situ Tuhan berbicara kepada umatnya. Ini memang ditujukan saat itu kepada imam. Zaman Perjanjian Lama, imam itu perantara suara Tuhan kepada manusia. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, kata Tuhan.
Karena engkaulah, ini Tuhan bicara dengan imam ya, yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, kata Tuhan. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Ya, di King James Version dibicarakan gini, dia berkata gini, my people are destroyed for lack of knowledge. Saudara, kebodohan itu lawannya, itu bukan fakta, kebodohan itu lawannya bukan hal-hal yang lain, kebodohan itu lawannya adalah pengetahuan. Saat kita tidak berpengetahuan, kita jadi bodoh. Dan kalian tahu, kebodohan ini ternyata punya komunitas. Bukan hanya anak-anak KGC yang punya komunitas. Apa komunitasnya kebodohan? Ada malas, saudara-saudaraku. Ada putus asa, nggak punya semangat, letih lesu, capek, berbeban berat, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering. Ya, nggak sampai seperti itu ya. Nanti ada linu, asam urat semuanya. Tapi ternyata mereka punya komunitas dan saling memberkati, saling mempertajam. Orang yang malas akan semakin bodoh. Sudah bodoh, malas, udah nggak ada harapan, nggak semangat. Orang nggak punya semangat juga malas, akhirnya bodoh. Bodoh akhirnya buat dosa. Dan itulah komunitas yang saling menguatkan, di mana semakin hari semakin tajam di situ. Tapi apa kata Amsal pasal 22 ayat 15? Di mana Tuhan mengajar kita untuk mengatasi kebodohan. Di situ dikatakan seperti ini, kebodohan melekat pada hati orang muda. Siapa yang masih muda, angkat tangan? Saya. Itu suaranya menggelegar sekali kan ya, kalian bisa menebak siapa itu. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Waktu saya masih muda sampai hari ini, saya merasakan, aduh aku bodoh Tuhan di hadapan-Mu. Tetapi, kata firman Tuhan ini, tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Foolishness is bound, melekat loh. Bound itu seperti adhesif, seperti lem, melekat. Belilah lem yang berkualitas, melekatnya pasti hebat itu saudara-saudara kan. Ya. Is bound in the heart of child, di dalam hati seorang anak. Tapi ya, but the rod of correction, tongkat didikan, shall drive it far from him. Jadi tongkat didikan itu akan mengusir. Tongkat didikan, kalau kita masih muda, kita nggak mau dididik, alamat kita akan jadi bodoh pun, saat tua pun kita tetap bodoh. Saat bodoh kalian mungkin belum berdosa, tapi saat kita bodoh, kita melakukan dosa, saudara-saudara. Karena kita nggak mengerti, kita lack of knowledge. Ya, saya ada satu peristiwa, kalau belajar sesuatu, coba kalian renungkan. Saya tuh dulu pernah belajar naik sepeda motor. Siapa yang pernah angkat tangan belajar naik sepeda motor? Kalian pasti pernah. Atau naik sepeda yang di kayu. Ya, di kayu, bukan di air loh ya. Di kayu, ya, di pancal gitu ya. Waktu itu saya belajar naik sepeda motor, masih kecil. Saya langsung bisa. Kenapa? Tiba-tiba langsung bisa. Cuma naik aja, yang mengendarai papa saya. Bukan itu ya. Jadi saya belajar mengendarai naik motor. Di awal tuh susah. Ngegas, ngerem kakinya. Biasanya kan naik sepeda pancal, tinggal kayu, terus ngerem, selesai. Ngeremnya di tangan. Ini waktu saya ngerem pakai tangan malah ngegas. Dan ya puji Tuhan dulunya nggak sampai jatuh, tapi susah sekali. Tapi begitu bisa, saya kemana-mana langsung naik motor. Saya kemana-mana itu suka sekali mengendarai motor. Pernah nggak coba renungkan kalian belajar musik, kalian belajar olahraga, kalian belajar matematika, pelajaran. Kita itu di awal selalu bodoh. Basic kita tidak tahu. Tapi waktu kita belajar, kita jadi bisa. Waktu kita bisa, kita suka. Jadi orang-orang muda, teman-teman di sini, kalau kalian mendengar hari ini, kalian merasa, aduh aku sekolah, aku kuliah, aku bekerja, aku nggak suka. Karena kalian belum bisa. Kuasai itu, pelajari itu. Kalau suka pasti bisa. Sampai hari ini saya pun, ini prinsip Alkitabiah yang saya ngomong sama anak saya. Aaron selalu, anak saya nomor 1 ya, Timothy Aaron, kelas 3 SD. Ya. Dia kalau belajar matematika nggak bisa, wajahnya selalu merengut gitu ya. Dia sangat susah hati sekali gitu ya.
Tapi saya selalu kasih semangat gini, kalau belajar pasti bisa. Kalau bisa pasti suka. Dia bisa menjawab itu. Jadi kalau itu termindset dalam hidup kita, kebodohan itu diusir dengan belajar. Jangan pernah berhenti belajar sampai bisa. Kalau bisa engkau suka. Jadi anak-anak muda, kalau kalian bekerja, kalian belajar, kalian nggak bisa ngomong pasti terlalu cepat. Ini bukan passionku, Kak. Saya sering kali mendengar itu. Ini bukan passionku. Karena kalian belum bisa. Makanya kalian ngomong passion. Padahal itu harus belajar dulu sampai bisa. Saya pun bekerja pindah tempat, saya pun mengalami itu, saya harus belajar sampai bisa supaya saya suka. Amin. Kita lanjut. Yang kedua, keras hati. Sebelum keras hati, saya mau menyampaikan gini. Kita bisa belajar dari banyak orang, termasuk orang-orang yang bukan dari Tuhan. Saya bagikan ini. Kalian tahu nggak siapa ini? Starbucks, ya. Kalau kalian lihat logonya Starbucks, namanya ada Howard Schultz, pendiri Starbucks. Dia ditolak 217 investor. Hari ini kita melihat di mana-mana franchise-nya Starbucks, gerainya Starbucks. Wow, kalian mau mengeluarkan uang 50.000 hanya segelas kopi dan kalian merasa ini wow. Waktu kalian duduk foto, wow. Padahal mereka marketing mereka. Bagaimana kita mengubah image, menciptakan creating brand supaya orang mau beli segelas kopi 5.000 jadi 50.000. Dan itu berhasil. Tapi waktu kita mendengar bagaimana perjuangannya, ditolak 217 investor, men. Saya kasih contoh yang lain. Siapa ini? Kalian pasti nggak mengenal. Saya pun juga baru tahu, gitu kan. Kalau kita lihat background-nya, bangunannya itu adalah Walt Disney. Pendirinya adalah Walter Elias Disney. Disingkat Walt Disney, ya. Makanya namanya Walt Disney. Dia ditolak 302 kali oleh editor. Tapi kalau kita ke Walt Disney, sangat bersih, culture-nya luar biasa sekali, dia menciptakan tempat yang sangat-sangat menyenangkan di sana. Dan orang mau masuk dengan bayar mahal karena pingin melihat sesuatu yang wow luar biasa. The most grateful place atau apapun in this world, ya. Kemudian kita lihat ini. Nah, kalian pasti nonton filmnya atau baca bukunya kan? Kalau lihat bintang filmnya pasti tahu itu adalah Harry Potter. Harry Potter penulisnya adalah J.K. Rowling, ya. Dia ditolak 12 penerbit buku. Jadi dia mengalami masa-masa penolakan. Dan yang terakhir saya kasih contoh, ini pasti tahu semua saudara-saudara. Si bapak tua yang mungkin kalau kita mengikuti kisahnya sangat-sangat malang nasibnya. Kolonel Sanders. Dia sejak muda, sejak dia masih kecil, dia di bawah 10 tahun ya. Dia sudah meninggal oleh orang tuanya, papanya. Kemudian dia menikah muda, umur 20 tahun ditinggal istrinya sama anaknya. Dia kerja keras sampai umur 65 pensiun, hanya nggak sampai $100 dia dapat pesangon. Umur 88. Setelah dia door to door jualan ayam, ditolak 1008 kali, dia jadi miliuner, men. Saya mau kasih contoh gini loh, biarpun ini bukan orang-orang takut Tuhan ya, semuanya mungkin bukan orang takut Tuhan, tapi ini bisa memberkati seperti Kores, Raja Persia di firman Tuhan, dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah. Ya kan? Tuhan bisa memakai siapapun. Kalau kita punya pengetahuan firman, kita bisa filter, kita bisa belajar dari apa yang mereka kerjakan. Mereka nggak pernah menyerah, mereka mau belajar terus sampai mereka bisa dan akhirnya mereka suka dengan bisnisnya. Amin, saudara-saudara. Berapa kali Anda ditolak? 2 kali, sudah mau mati. 3 kali sudah mau mati, bunuh diri. Come on. Kita lihat mereka, ya. Jadi kalian, Yesus yang paling sempurna, ditolak sama orang Farisi, saudara-saudaraku. Hari ini kalau kita menghadapi penolakan, terus maju, terus kerjakan, belajar, kuasai, sampai bisa dan jadi suka. Amin. Kita lanjut yang keras hati. Keras hati di Ibrani pasal 3 ayat 7-8.
Itu natsnya adalah binasa karena murtad. Ya, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Firman Tuhan sudah memperingatkan kita. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saya lihat di terjemahan yang lain ya dalam bahasa Inggris. Therefore, as the Holy Spirit says, oh that today you would listen as He speaks. Do not harden your hearts as in the rebellion. Seperti seolah-olah dalam pemberontakan, kata firman Tuhan. In the day, di dalam pencobaan di padang gurun. Ya. Jadi firman Tuhan sudah memperingatkan kita, keras hati. Terus seperti apa kita harus melakukan kalau keras hati seperti itu? Menarik sekali di Mazmur pasal 34 ayat 8. Saya kira kita semua sebagai orang Kristen, ya siapa yang orang Kristen? Pasti semua angkat tangan kan? Pasti kalian pernah menyanyi ini atau mendengarkan ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya bukan sedang mau menyanyi, tugas saya soalnya sekarang menyampaikan firman Tuhan. Nanti saya bisa panggil tim PW untuk bernyanyi ya. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya, kata firman Tuhan. Tapi saya mau menggarisbawahi di sini adalah kecaplah dan lihatlah. Pernah nggak kalian merasa dengan ayat ini agak sedikit aneh? Tuhan itu nggak ngomong lihat dulu, tapi kecaplah dan lihatlah. Itu lebih jelas di terjemahan The Message. Ya, saya kasih di situ, open your mouth and taste. Jadi buka mulutmu dan rasakan. Ini lebih jelas stepnya kecaplah ini. Suruh buka mulut dulu. Jadi ini seolah-olah kita memakan sesuatu. Saya bawa di sini snack kecil di sini saudaraku. Ya. Kemudian baru dikatakan di The Message itu open your eyes and see. Buka matamu dan lihatlah. Oh berarti sebelumnya nggak usah ngelihat, mungkin pejamkan seperti ini. Kemudian ini makanan, rasakan dulu. Buka mulut dan rasakan. Stepnya seperti itu saudaraku. Betapa baiknya Tuhan itu. Jadi saya mau cerita sedikit, saya bawa snack ini saudara-saudara. Kalian pasti tahu apa namanya ini? Balada, singkong. Apa ini namanya? Balado ya, singkong balado ya. Jadi bertanya-tanya. Saudara-saudara tahu nggak? Singkong balado ini kesukaan saya. Ya, kadang saya ngemil. Waktu saya ngemil, anak saya yang besar Timothy Aaron itu melihat di malam hari waktu itu di rumah kita sedang nonton TV santai. Dia melihat ini anak saya ini nggak suka pedas. Dan dia ngelihat ini warnanya kemerahan, ada cabenya, seperti ada lomboknya. Pasti ini, aduh ini pedes. Saya tanyain anak saya, Aaron mau? Nggak mau, nggak mau. Oke, nggak mau. Ya udah, bapaknya langsung, yes, makan sendiri, gitu kan. Kemudian besoknya anak saya nonton TV. Saya lagi ngemil ini lagi. Dan waktu saya ngemil, Aaron lihat. Anak saya lihat, tapi dia lebih fokus nonton TV. Kemudian saya cobain dulu. Aaron, coba aja. Nah, waktu dia nonton TV, nggak melihat ini, saya cobain. Coba aja dulu yang kecil. Jadi saya potongin kecil banget untuk dia makan. Dia awalnya nggak mau karena merasa ini pedas, dia nggak suka. Tapi begitu dia coba makan, krok, 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 diem kan? Ini papa sediain air minum. Kalau kamu kepedasan, kamu boleh minum seperti ini. Ya, inilah caranya pengkhotbah kalau ingin minum, saudara-saudara ya. Jadi, kamu boleh minum seperti itu nanti kalau. Ternyata waktu saya kasih, dia merasakan, dia nggak mau minum. Dia mau apa? Mau lagi, Pak. Ternyata dia suka, saudara-saudaraku. Dia menikmati rasanya ini. Demikian juga firman Tuhan ngomong, hei jangan lihat dulu, pejamkan matamu dulu. Itu stepnya masih open your mouth. Nikmati dulu hadirat Tuhan, pejamkan matamu. Nikmati, rasakan kebaikan Tuhan. Kadang mungkin kalian bisa memuji, menyembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Itu the most wonderful place, the most wonderful atmosphere in this world. Hadirat surga, hadirat Tuhan turun dalam hidup kita.
rasakan dulu indahnya, kalian gak akan mau menukar dengan apapun juga. Tuhan mau rasakan dulu experience dengan aku, kata Tuhan. Baru lihat betapa baiknya. Jadi buat kita yang keras hati, rasakan Tuhan. Tapi Tuhan gini, nggak usah dipikir dulu, nggak usah dilihat dulu, karena kalau melihat pikiran kita langsung bermacam-macam. Ini pasti nggak enak, ini pasti susah, aduh ini pasti nggak bisa aku melakukan ini, firman Tuhan itu bertentangan. Stop, rasakan dulu hadirat Tuhan, rasakan dulu firman Tuhan, kerjakan dulu, just do it anakku, kata firman Tuhan, kerjakan saja. Engkau akan merasakan bagaimana hadirat Tuhan. Karena saudaraku, lawan iman itu bukan pengetahuan atau fakta. Lawan iman itu ketidakpercayaan. Dan Tuhan seperti bicara sama kita sebagai anak-anak untuk mengenal Tuhan. Kita perlu merasakan dulu hadiratnya, kita perlu merasakan dulu experience-nya. Kalian tahu di Serpong, di Jakarta, ya di Tangerang, itu ada satu toko yang namanya IKEA. Mereka berjualan untuk high-end premium ya produknya, benernya kualitasnya oke, memang bagus gitu ya, tapi bukan dari kayu yang mahal, yang balokan dan sebagainya. Mereka banyak kreativitas di situ, tapi mereka bisa jual dengan high-end premium di situ. Mereka selalu kasih display, setiap customer boleh experience their product. Setiap anak-anak kecil bisa lompat-lompat di atas ranjang, diperbolehkan, saudara-saudaraku. Waktu mereka experience, mereka mau membeli produknya. Cara marketing yang unik, tapi alkitabiah, saudaraku. Dan mereka cukup besar. Ya. Mereka cukup besar di Eropa, mereka masuk ke pasar Asia hari ini, dan produk-produknya cukup dikenal, dan setiap orang yang membeli merasa, wow, ini produk yang keren. Saudara, pastikan pengalaman bersama Tuhan itu membentuk pengertian baru dalam hidup kalian, dalam hidup kita. Saya masuk lagi ke dalam, saya sebut kingdom culture, budaya kerajaan. Kita tahu kalau kita itu bukan agamawi. Kita tahu agama kita adalah agama Kristen, ya. Tapi kita bukan orang-orang agama. Apa bedanya sih? Karena jangan sampai saya menyebut kingdom culture, kita ngomong budaya kerajaan, kita terima Injil kerajaan, kita semua serba kingdom, tapi kita nggak mengerti loh, kingdom itu seperti apa bedanya dengan agama. Agama usaha manusia menjangkau Tuhan. Manusia berusaha mencari Tuhan. Tapi kingdom, Tuhan datang kepada manusia. Yesus datang untuk manusia. Agama itu memusatkan perhatiannya ke surga. Nanti kehidupan di surga, nanti kalian untuk kehidupan di surga. Tapi kingdom, kerajaan, itu memusatkan perhatiannya ke bumi, saudara-saudara. Loh, kok bisa? Agama mempersiapkan manusia meninggalkan bumi. Tapi kingdom, kerajaan, memperlengkapi manusia menguasai bumi. Taklukkan bumi, kata firman Tuhan. Agama berusaha membawa bumi ke surga. Ternyata kerajaan, kingdom, membawa surga turun ke bumi. Manifestkan surga di dalam bumi. Dan itulah kita diutus, saudara-saudaraku. Agama ingin melarikan diri dari bumi. Tapi surga, kerajaan, kingdom, mempengaruhi dan mengubah bumi. Saya berdoa kita bisa mengerti itu. Kita sebagai warga kerajaan, kita citizen of the kingdom, itu kita, tugas kita mempengaruhi bumi. Kita berpusat bagaimana kita memperlengkapi diri kita untuk memperlengkapi orang lain, memuridkan orang lain, mengabarkan Injil, mengubah bumi seperti di surga. Dan saya mau katakan bagaimana kita mengubah culture kita, budaya. Budaya itu seperti gini, saudaraku. Kita nggak perlu berpikir, otomatis kita melakukan. Karena sudah menjadi budaya. Dan saya mau berkata, kasih karunia, grace itu nggak membuat satu budaya. Grace is not creating kingdom culture.
Kalian tahu apa yang membuat kingdom culture? Aturan. Kingdom law is creating kingdom culture. Ini oleh-oleh dari KLC tahun mungkin 2014 waktu itu almarhum Miles Monroe menyampaikan hal yang wow, membuka pengertian baru buat setiap kita semua. Kalau kita menjumpai ada aturan di rumah, ada budaya di dalam rumah itu. Kalau kita pergi ke suatu negara, Anda membuang sampah, Anda didenda 500 juta, let's say. Ada budaya yang sangat-sangat bersih di dalam bangsa atau negara itu. Aturan itu akan membentuk satu budaya yang baru. Kalau kita hidup mematuhi, mengikuti peraturan-peraturannya Tuhan, kita ada budaya dalam kerajaan surga di kehidupan kita. Amin. Bagaimana kita membentuk budaya itu? Kita tahu kalau aturan itu selalu membentuk satu budaya, tapi bagaimana kita melatihnya? Saya mau menyampaikan gini, apa yang menjadi input kita, membaca, melihat, mendengar, pengalaman kita, dan lain-lain, itu akan membentuk satu perspektif, sudut pandang dalam pemikiran kita. Dan setelah membentuk perspektif atau sudut pandang, itu akan jadi mindset, pola pikir kita. Saya berhenti di pikiran dulu, karena pikiran di mana iblis bisa mengelabui kita. Iblis bisa menyerang kita supaya kita menjauh dari Tuhan. Karena itu makanya didiklah anak muda, orang muda kata firman Tuhan kan. Pikiran ini sangat penting. Perlu kita bentengi dengan firman Tuhan, perlu kita asah terus sampai otomatis yang kita pikirkan itu kingdom culture. Otomatis yang kita pikirkan selalu firman Tuhan. Otomatis yang kita pikirkan selalu itu perintah-perintahnya Tuhan yang kita kerjakan dalam situasi apapun. Kalau itu sudah jadi mindset, maka itu akan menjadi single action. Kita melakukan yang pertama. Kalau sudah jadi single action, itu akan jadi repeated, multiple action, atau berkali-kali kita ulang. Kalau kita ulang-ulang berkali-kali, akhirnya jadi habit, kebiasaan. Habit kebiasaan kita ulang-ulang, disitulah jadi culture, budaya. Coba saudaraku, apa yang hari ini kita nggak bisa, tapi kita tahu itu harus kita lakukan dalam firman Tuhan. Aku tahu ini sulit, paksa, lakukan. Bisa, maka kalian akan suka. Ulang-ulang terus, 21 kali. Itu training ya, yang saya sering kali terima. Saat kita belajar 21 kali berturut-turut, kita ulang-ulang terus, itu akan membentuk habit baru. Kalau sudah jadi habit, lebih mudah kita ulang-ulang terus, akan menjadi satu culture yang baru. Saya mengajak Anda semua, kita akan melihat 2 video ya berikut ini. Kita lihat sebentar ya video ini mengenai seperti apa saya kasih perumpamaan kepada kita semua supaya kita mengerti seperti apa sih culture budaya itu. Kita lihat ini ya. Mungkin setelah kita tadi melihat video tadi, dari sebagian kita pasti ketawa dalam hati mungkin, atau ketawa dengan lembut, hihihi kayak gitu ya. Tapi ada satu hal yang menarik yang bisa kita pelajari waktu kalian melihat tadi para orang tua, ada opa-opa ya, engkong-engkong main pingpong, dia bermain tenis meja. Ada satu yang sangat-sangat menyerang sekali,
berhasrat untuk menghabisi musuhnya. Tapi yang satu dia sangat santai sekali. Dan kalian tahu kalau kalian pernah bermain tenis meja, karena saya kecil bermain tenis meja, tricky banget. Sepertinya bola itu mudah kalau kalian lihat, tapi tadi itu ada teknik efek-efeknya atau spinnya. Bola itu bisa lari ke kanan, ke kiri, atau dia ke depan turun. Sangat susah sebenarnya kalau kita menghadapi itu. Tapi kalau kita melihat si opa yang tua yang santai tadi, dia tinggal mengembalikannya dengan santai, dia nggak perlu berlari-lari. Musuhnya sampai kalang kabut berlari-lari, padahal musuhnya juga nggak kalah hebat. Musuhnya juga baik sekali, dia bisa dari jauh smash, dia pelintir efek dan sebagainya. Tekniknya sangat tinggi loh saudara-saudara, biarpun mereka itu orang-orang tua. Tapi karena si bapak tua ini punya culture yang luar biasa, dia sangat-sangat paten, pegang batnya, tahu arah bolanya, dia tutup seperti ini supaya nggak net, dia bisa larikan bola ke situ. Padahal biasanya kalau bola dipelintir, kalian biasa lurus gini, bola itu bisa lompat keluar out dari meja. Tapi dia bisa tutup dengan santai, balik semua. Dengan rileks, musuhnya sampai kalang kabut nggak bisa mengembalikan. That is a kingdom culture. Kalian nggak perlu berpikir, kalian sudah tahu melakukannya, tinggal merem. Ada serangan panas si jahat, ada orang yang mengelabui, ada serangan si iblis yang mencoba mengelabui pikiran kita. I know what God said. Aku tahu firman Tuhan. Go away from my way. Pergi dari jalanku. Aku tahu yang aku harus lakukan. Wow, that is a kingdom culture, man. Itu yang harus kita latih dalam hidup kita sejak kita masih muda. Saya mau bersaksi saudaraku, 1 tahun terakhir ini kehidupan saya itu dinamis, banyak perubahan. Mungkin kalian nggak merasakan, kalian melihat saya dari luar, atau mungkin 5 bulan terakhir kita nggak bertemu, ya kan? Ya itu masa-masa krusial saya. Saya mungkin saya bersaksi di tahun 2019. Waktu itu saya, by the way, saya sudah pindah kerja ya ke tempat yang baru, sebut aja perusahaan A ya. Sebelumnya saya tahun 2019 masih bekerja di perusahaan yang lama, sebut aja perusahaan H gitu ya. Ya. Jadi H dan A gitu kan. H sebelum, A sekarang ya. Jadi di perusahaan H ini waktu itu saya menjabat sebagai seorang quality, di mana area saya adalah country, membawai 3 pabrik di Indonesia dan ketambahan 1 di Malaysia mulai tahun 2019 di bulan Oktober-November ya, sekitar situ. Waktu di awal tahun saya diberitahu gini, posisimu Alex tahun 2020 awal sudah tidak ada lagi country level. Jadi itu akan langsung report ke regional. Wow, oke. Kemudian puji Tuhan karena saya punya track record yang cukup baik, penilaian saya dari tahun ke tahun itu adalah high potensial gitu ya. Tetap ada orang yang mau ambil kamu tetap katanya. Nanti kamu akan masuk di bagian project. Projectnya itu areanya adalah regional di Southeast Asia gitu kan. Oke, Tuhan pelihara. Pertama belum diberitahu tapi cuma diomongin tenang aja pokoknya akan ada, tetap ada. Dan saya juga waktu itu mungkin jadi sesuatu yang waduh Tuhan masa depanku nggak jelas. Tapi saya sudah tanamkan selalu budaya untuk apapun situasinya tenang, berdoalah. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik dalam hidupku. Setiap pagi saya bicara sama istri saya, kami bangun mesbah keluarga. Setiap pagi, Tuhan yang tahu masa depan kami. Engkau beri yang terbaik. Engkau tahu rancangan yang terbaik. Damai sejahtera itu pasti Tuhan berikan. Dan di Oktober 2019, November, akhir Oktober, tiba-tiba Head of Southeast Asia ngajak saya meeting personal, ngomong gini, ada plant manajernya, kepala pabriknya di Malaysia, perusahaan H di Malaysia, itu resign. Dan saya melihat peluang yang baik untuk kamu untuk saya tempatkan di sana. Wow, pindah Malaysia, gitu kan?
pindah luar negeri, wow keren sekali Tuhan gitu kan. Itu kadang berpikir aja saya nggak berani gitu kan, bermimpi aja, aduh masa sih aku layak jadi ekspat gitu kan. Tapi ternyata wow keren sekali, jalan Tuhan sesuai doaku ya, oh Tuhan terima kasih luar biasa. Tapi ingat, setiap pagi saya selalu berdoa dengan istri saya gini, kita mengucap syukur selalu terima kasih Tuhan buat setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau katakan terima kasih sebab Engkau begitu baik. Apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau baik. Dan yang kedua selalu kita ngomong gini, paksakan rencana Tuhan masuk dalam hidup kami. Bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, rencanamu Tuhan. Karena kalau nggak dipaksa, kami ini bodoh Tuhan. Ya, selalu punya keinginan, saudaraku. Saya selalu punya keinginan. Pengen beli ini, pengen beli itu. Ada yang Pro 11, Pro 12, Pro 13. Ada yang macam-macam kan keinginan kita. Habis beli Pro, maunya yang non-Pro keluar lebih bagus non-Pro gitu kan. Terus mau beli mobil yang terbaru keluar lagi. Nggak akan pernah habis. Sudah punya mobil, pengen beli rumah. Keinginan kita nggak akan pernah habis, saudara-saudara. Pengen makan A, keluar lagi makanan yang baru, mau nyoba lagi, mau gitu ya. Apapun selalu ada keinginan kita. Makanya kita selalu berdoa, paksakan Tuhan, seret kami, kurung kami dalam rencanamu, supaya kami nggak bisa bergerak. Tapi tetap seneng nggak? Seneng banget loh. Saya dibilang, oh nanti kamu akan ke Malaysia. Anak saya sudah siap-siap di sekolah kan. Di Malaysia saya sudah mencari international school karena dibiayai saudaraku. Kemudian sudah cari-cari apartemen di sana, sudah hubungi Rock Malaysia, saudara-saudara saya. Terus ini saya sudah saya sudah ngomong Kodip sama Celani, ya. Kita akan pergi nanti Komsel kita meetingin GKM, gembala-gembala Komsel, gimana mengatur Komselnya. Kita sudah meetingin nanti Komsel John seperti apa, Komsel Legacy seperti apa. Kita sudah rencanakan semuanya. Terus kita nego, karena saya dapat tawaran beberapa, kok tidak menyenangkan seperti ini paketnya, ternyata tidak seindah apa yang saya bayangkan, gitu kan? Ya karena namanya keinginan saya kan, tidak seindah. Saya kira wow gitu ya, ternyata wih gitu kan? Ya, anyway kita tetap berdoa. Beberapa kali nego, nggak cocok. Saya dan istri saya setiap pagi masih berdoa. Apapun itu. Kalau mau ngomong pingin Tuhan, kami pingin, jujur di hadapan Tuhan, siapa yang nggak pingin gitu kan, anak-anak kami bisa go internasional, seperti itu kan, siapa yang nggak pingin, dibiayain lagi gitu kan. Kemudian di bulan November akhir, setelah beberapa kali nego sangat alot, akhirnya gini, Alex dari company sudah memutuskan, kita batal. Kamu nggak jadi ke Malaysia. Kita sudah ngomong keluarga besar sudah tahu, keluarga kecil, keluarga sedang, menengah, semuanya sudah tahu, kita info semua saudara-saudara. Itu seperti petir saya itu kadang, ini bukan kemanusiaan ya, rasa manusia saya, daging saya seperti nggak terima. Tapi saya diingatkan, rencana Tuhan. Aduh nggak enak, pengen nangis waktu saya diomong. Oke, saya cuma ngomong sama bos saya, oke, thank you for your support. Apapun yang disediakan, anyway saya masih tetap bekerja, saya berterima kasih. Akhirnya kata-kata itu yang keluar biarpun itu sangat susah, saudaraku. Saya kalau masih ingat rasanya bisa masih, oh iya, jengkel banget waktu dulu. Kalau kamu mau tanpa keluargamu, kamu bisa PP, kamu masih bisa. Itu kita cost-nya masih bisa di-handle. Tapi karena kondisi perusahaan dan sebagainya kita sudah putuskan, nggak di-approve sama atasan saya, kita nggak bisa untuk membawa keluarga. Dan saya sudah ngomong dari awal, I will not sacrifice my family for my career ke bos saya. Karena keluarga saya lebih penting daripada karir. Hidup saya sudah dicukupkan gitu. Saya bisa mencukupkan diri saya dengan apa yang saya punya. Jadi saya ngomong no, ya. Karena saya tahu itu prinsip Alkitab, apa yang harus kita hidupin. Kalian pilih karir atau keluarga, ya. Dan karena dikatakan seperti itu, saya juga ngomong, oke, terima kasih. Dia akhirnya tawarkan posisi baru, project.
ya di Asia Pasifik, region Asia Pasifik. Saya menghandle yang awal adalah di Indonesia saat itu. Singkat cerita kecewa, pulang kerja saya telepon istri saya nggak jadi ke Malaysia. Loh, apa? Istri saya juga sedih, karena Abah sudah ngomong kan kita itu sedih banget deh. Tanya ya, istri saya tanya gini, kok sedih? Ya iyalah gitu kan, masa nggak sedih? Cie-cie, apanya yang cie-cie? Orang nggak jadi, sudah bermimpi, oh ya sudah, saya itu setiap hari browsing lihat, oh di mana ya di Kuala Lumpur ini kehidupannya, makanannya, sudah telepon tanya-tanya, teman kita ada yang di sana saya hubungin, dia seneng, asik bisa badminton bareng kok, bisa apa, nggak jadi ya udah. Ya. Dan tahu nggak, firman Tuhan memang ngomong kesedihan sehari cukuplah sehari, kesusahan sehari cukuplah sehari. Awal kita waktu belajar tuh nggak bisa, nggak enak. Tapi saya cuma mau ngomong, Tuhan, memang terjadi seperti yang aku doakan. Rencanamu ini kau paksa. Aku mau belajar percaya. Tolong aku Tuhan yang gak percaya ini, tolong. Kasih aku kekuatan. Karena apa? Kita sudah ngomong siapapun, semua sudah tahu. Tiba-tiba gak jadi. Sedih banget saudaraku. Tapi itulah kingdom culture. Seperti orang tadi bermain pingpong. Das. Kita mungkin nangis sehari ya. Saya mungkin nangis waktu itu. Di jalan sama Tuhan, Tuhan aku sedih. Cuma waktu itu saya cuma ngomong gini, tapi aku tetap percaya Engkau. I'm still believe to you God. Rencanamu tetap indah. Singkat cerita, akhirnya, tapi saya tetap minta kamu ya Lek ya, untuk bantu di Malaysia. Setiap bulan kamu ke Malaysia. Waduh, oh iya ya, fasilitasnya nggak dapat, kerjaannya tetap dapat. Puji Tuhan gitu kan. Saya tetap handle project. Saya tetap membantu yang di Malaysia. Saya lakukan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Selalu 3 hal itu saya buat budaya. Tenang dalam situasi apapun. Mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacita senantiasa, itu yang dikatakan firman Tuhan. Itu saya bangun terus, saya ulang-ulang terus saudaraku. Dan tidak mempengaruhi keadaan yang dinamis itu dalam kehidupan saya. Di bulan Desember, saya nggak menyangka sesingkat itu Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Saya santai, rileks, saya mengucap syukur, tidak mempengaruhi apapun dalam hidup saya. Hanya sehari itu saya sedih, saya sampaikan kesedihan, perasaan boleh disampaikan. Tapi kita nggak komplain loh. Bedakan komplain sama sedih. Karena komplain itu kurang ajar saudara-saudaraku. Kalau anak saya komplain sama saya, duh anakku kurang ajar sekali. Ya kan? Anak saya bilangin, Aaron, Papa nggak beliin Aaron handphone, Papa mau melihat Aaron tanggung jawab dulu. Aaron percaya Papa? Iya Pak, percaya. Wow, saya bersyukur punya anak yang mau percaya sama bapaknya. Karena Papa kasih Aaron sesuatu yang baik. Untuk Aaron nanti jadi orang yang hebat. Dan dia, iya mau Pak. Wow, saya bersyukur sekali saudaraku. Tinggal nanti yang kedua ini, ya ada tantangannya sendiri-sendiri ya, saudara-saudara. Gak pernah selesai, tapi kita menikmati selalu kehidupan kita. Saya nggak menyangka di bulan Desember, di pertengahan sebelum libur Natal, sebelum libur akhir tahun, tiba-tiba ada seorang dari Singapura telepon saya, dia WA dulu. Pertama ngasih message di LinkedIn. Bisa nggak saya, tolong kasih nomor HP-mu, saya kasih, dia langsung WhatsApp langsung call saat itu juga. Ya, dia perkenalkan dirinya dari perusahaan A yang tadi saya sebut. Ternyata dia adalah talent acquisition, talent recruitment lah ya, seperti itu. Untuk Asia, saya ada tawaran, kamu tertarik? Oh, saya selalu open opportunity, ya, saya profesional. Kemudian dia menerangkan seperti ini, kamu nanti akan jadi tawarannya adalah sebagai quality regional di wilayah Asia. Ada beberapa negara di situ. Mirip-mirip dengan saya sebelumnya adalah quality untuk area country, tiga pabrik. Dan ini juga di Asia mereka punya tiga plan. Bahkan saya terakhir ditambahkan 1 plan di Malaysia. Toh no issue kan? Ya saya pernah menjadi, oke, saya siap, saya punya experience di situ. Akhirnya singkat cerita, saya ada di interview 4 kali sampai dengan global quality-nya. Orangnya ada di Swiss, orang Rusia.
sampai dinyatakan lolos di Januari akhir atau Februari awal waktu itu. Dari waktu itu saya setiap pagi doa yang sama, kalau bukan dari Tuhan gagalkan. Tapi kalau dari Tuhan beri kami sesuatu yang kami mudah mengerti. That is your way God. Saya mau ikut, saya nurut. Saya berikan hidup saya berikan hati saya nurut apa kata Tuhan. Biarpun kita kalau bekerja profesional, kalian berbisnis, kita pasti mau sesuatu yang lebih besar, gaji lebih besar, cuan lebih besar, keuntungan lebih besar, ya kan? Pekerjaan skupnya lebih besar, tapi dikerjakan yang rileks maunya, bukan yang berat ya pastinya. Dan saya pun ngomong hal yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa menolak. Saya selalu ngomong, saya nggak bisa nolak kalau gajinya besar Tuhan. Saya mau loh Tuhan, tapi kalau bukan dari Tuhan, gagalkan. Jujur di hadapan Tuhan selalu, saudaraku. Buat itu suatu budaya dalam hidup kita, dalam hubungan kita sama Tuhan. Kita boleh ngomong perasaan, kita boleh ngomong apapun jujur, tapi nggak komplain, nggak kurang ajar sama Tuhan. Sebab dia Raja, dia Tuhan. God of God, Tuhan dari segala Tuhan. Dan saya menyampaikan itu, kemudian oke, saya tertarik, karena sudah diumumin, kamu diterima. Sudah banyak orang di interview, dipilihlah saya, kamu diterima, nanti beberapa hari kita sodorkan nego gaji. Ya, dari bulan Januari itu nego gaji terus beberapa kali saudara. Lah kok tidak menurut saya, kok tidak worth it untuk saya pindah? Saya nggak mau, ya kan. Sampai suatu kali dia top up, waduh menarik juga. Karena saya kenapa saya tertarik? Karena saya melihat pertumbuhan karir saya di tempat ini sudah mentok. Di tempat perusahaan ini sudah mentok. Saya mau ke Malaysia aja nggak bisa ini, gitu loh. Mau kemana lagi? Saya posisi ini aja sudah nggak bisa, gitu loh. Saya akan stuck. Dan saya pegang janji Tuhan selalu. Tuhan akan bawa naik. Memang bukan hanya bicara materi, saya bukan ngomong Injil kemakmuran, saudaraku. Tapi percayalah, semuanya itu Tuhan mau beri, termasuk kehidupanmu dibawa naik, ekonomimu dibawa naik. Tapi Tuhan mau mengajar kita, semuanya kau akan dapatkan damai sejahtera di dalam Tuhan, kehidupan di dalam Tuhan, kedamaian di dalam Tuhan, semuanya saudaraku. Dan karena saya imani itu, akhirnya suatu waktu di akhir Januari dia kasih suatu number yang cukup menarik buat saya. Dan Tuhan, saya nggak bisa nolak loh ini Tuhan. Tolong Tuhan, kasih ini. Kalau bukan dari Engkau, saya harus jawab. Waktu itu hari hari Kamis tanggal 30 Januari, saudaraku. Dia minta Jumat 31 Januari, saya minta di-extend sampai Senin depannya. Ya. Dan 31 Januari hari Jumat, ya, saya tuh doa nangis sama Tuhan. Di jalan saya pagi, Tuhan aku ini harus kasih jawaban, tolong Tuhan. Tiba-tiba di hati ini, waktu lagi nyetir, kamu baca apa tadi pagi? Keluaran pasal 4 ayat 6. Saya masih ingat sampai hari ini. Kalian boleh lihat bacaan KGC, tanggal 30 Januari Keluaran 1 sampai 3, 31 Januari Keluaran 4 sampai 6. Kemudian Keluaran Tuhan. Dan tiba-tiba saya nangis di situ. Keluaran, Exodus. Keluar, go out. That is the time. Now is the time. Saya nangis, saudaraku. Tuhan sungguh luar biasa waktu itu. Saya pernah mikir, saya pernah mendengar, ya, seorang hamba Tuhan dari Singapura, dia diutus ke luar negeri, ke Eropa. Dia juga doa sama Tuhan. Tuhan, kalau dari Engkau aku mau. Dia belajar mendengar, nggak tahu caranya. Dan dia bersaksi gini, nganterin istrinya ke satu tempat department store. Namanya Sogo, kalian kalau tahu ya, di Singapura. Dan dia doa, ngomong, istrinya lagi belanja, dia tak tunggu di depan sayangku. Dia lihat, dia baca-baca Sogo. Lama-lama dia nangis. Tuhan terima kasih, dijawab tahu apa? Sogo. Saya kan tahu itu, masa saya mau ngomong, ayo non ke Sogo? Masa nggak mungkin kan? Tapi puji Tuhan, hari itu dijawab, sampai hari ini
Saya akhirnya pindah dan tahu saudaraku, semua yang saya alami sampai hari ini berat banget. Saya harus belajar sesuatu yang baru. Tapi saya tahu, saya harus kuasai itu, saya harus belajar sampai saya bisa, pasti saya suka. Itu kesaksian saya saudaraku. Kingdom culture kita bentuk dengan kita latih. Punyai kita hati untuk melakukan firman-firmannya, perintah-perintahnya. Karena aturan creating new culture dalam hidup kita. Paksakan itu, di awal pasti kita paksa, tapi waktu kita sudah bisa, kita nanti jadi suka, kita akan menikmati semuanya. Makanya kalau teman-teman ngomong, melakukan firman Tuhan susah, saya selalu ngomong, saya hidupku jadi susah kalau saya nggak melakukan firman Tuhan. Karena saya sudah menikmati luar biasa. Open your mouth, taste it, rasakan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you warga kerajaan. Kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kami mendapatkan pengertian baru selalu bersama Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap keadaan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat apapun semuanya yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Sebab kami tahu kerajaan surga mau kami melakukan sesuatu untuk kehidupan di bumi ini Tuhan. Sebab kerajaan surga sedang mengekspansi bumi. Sebab kerajaan surga mau meng-create culture yang baru di bumi. Kingdom culture, biarlah Tuhan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Ampuni kami yang bodoh, ampuni kami yang keras hati. Biar kami lewat firman-Mu hari ini kami boleh mengubah pikiran kami. Kami boleh Tuhan Yesus menjadi orang yang lemah lembut rendah hati untuk mau belajar, mau dibentuk senantiasa. Mau dikoreksi, mau ditegur Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, just do it, just do it, just do it. Oke, kita sudah mendengar firman Tuhan, temanya juga sudah cukup jelas, just do it. Lakukan, dengar, lakukan. Dan itu akan menjadikan hidup kita penuh hikmat. Nah, hari ini guys, sebelum terima berkat Tuhan juga, kita imun booster dulu ya. Ya, imun booster lagi seperti kemarin, biar seru gitu ya. Nah, menurut survei guys, jadi kalau kalian mau cari jodoh, pria atau wanita, carilah orang yang suka minum teh. Kenapa seperti itu? Karena orang yang suka minum teh itu adalah penyayang. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ayo kenapa yuk? Ayo kenapa? Sebelum kita doa berkat. Nah, jawabannya cuma satu. Karena mereka punya hati. Karena mereka punya hati. Nah, firman Tuhan juga ngomong gini kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hikmat mengalir dari hati kita, so jaga hati kita. Yuk kita terima berkat Tuhan, oke? Yes, Tuhan kami mengucap syukur, hati kami bersuka cita. Dan hari ini tangan kami terangkat kepadamu, Engkau Bapa yang baik, wajah kami terangkat, kami melihat wajah-Mu ya Bapa di surga. Tuhan memberkati-Mu dengan berlimpah-limpah, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, memberikan kasih karunia, memberikan kemenangan, iman yang satu kepada iman yang lain, kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Langkah kakimu adalah langkah-langkah kemenangan, langkah kakimu langkah-langkah yang luar biasa, meninggalkan jejak. Lemak meninggalkan berkat-berkat bagi generasi berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang diperbuat tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan memberkatimu, keluargamu, studimu, kuliahmu, pertemananmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, dengan tujuan engkau menjadi inspirasi, engkau menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin.